Nama Rafale bagi publik Indonesia sudah tak asing lagi pastinya. Karena Indonesia sudah resmi akan diperkuat dengan Rafale di masa depan. Lantaran Indonesia dan Prancis sudah sepakat soal kerjasama pengadaan Rafale. Oleh sebab itu, militer Indonesia di masa depan akan diperkuat dengan pesawat tempur Rafale. Kehadiran Rafale di Indonesia semakin santer sejalan dengan adanya pembatalan pengadaan Su-35. Ya, sebelum Indonesia memutuskan membeli Rafale Prancis, Su-35 Rusia menjadi kandidat pertama. Indonesia sudah sejak lama mengincar pesawat tempur Su-35 Rusia. Menilik tulang punggung TNI AU saat ini yang juga diperkuat pesawat tempur Rusia, tak heran bila Indonesia tertarik dengan Su-35. Perjalanan panjang Indonesia untuk bisa diperkuat dengan Su-35 tak berjalan dengan mulus. Sudah lama keinginan Indonesia untuk diperkuat Su-35. Hanya saja Su-35 masih belum bisa memperkuat militer Indonesia. Karena satu dan lain hal, hingga pada akhirnya melansir Antara News, pada Desember tahun lalu, Indonesia memutuskan tak jadi membeli Su-35. Pembatalan pengadaan Su-35 tak menyurutkan Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional. Adanya pembatalan Su-35, justru memperkuat kehadiran Rafale di Indonesia. Dan, pada Februari tahun ini, Indonesia dan Prancis pada akhirnya sepakat dalam pengadaan Rafale. Keberadaan Rafale tentunya akan memperkokoh kekuatan dan pertahanan Indonesia, mengingat Rafale bukanlah pesawat tempur biasa. Kiprah Rafale sudah diakui dunia internasional, sehingga tak heran bila Indonesia sangat tertarik dengan Rafale Prancis. Melansir dari laporan nasionalinterest.org yang dikutip Zona Jakarta pada tanggal 19 Mei tahun 2021 menerangkan soal kemampuan mumpuni dari Rafale. Rafale bermesin ganda menghadirkan sistem peperangan elektronik SPECTRA yang kuat dan penampang radar trim seluas 1 meter persegi, jelas sumber. Dari penjelasan tersebut maka salah satu sistem teknologi ternama pada Rafale yang cukup terkemuka adalah SPECTRA. Tak hanya SPECTRA saja, tetapi di Rafale juga mempunyai penampang radar trim yang berkualitas. Penampang radar trim atau yang dikenal dengan radar cross section, RCS, Rafale dikenal dengan luasnya yang kecil. RCS yang dimiliki oleh Rafale hanya sekitar 1 meter persegi. Ini artinya Rafale hampir bisa dikatakan sebagai jet tempur siluman. Walaupun sepenuhnya bukan jet tempur siluman, tetapi RCS Rafale hampir bisa dikatakan cukup berkualitas. Sudah banyak negara sebelum Indonesia yang menggunakan dan membeli Rafale, misalnya India, juga merupakan salah satu pengguna pesawat tempur Rafale. India menjadi negara pertama pengguna Rafale di Indo-Pasifik, dan Indonesia merupakan negara kedua di Indo-Pasifik yang menggunakan Rafale. UEA saja sudah memesan 80 unit Rafale versi F4, sedangkan Indonesia memesan 42 unit Rafale varian F3R. Ternyata negara sahabat Indonesia lainnya, yakni Kolombia juga tertarik untuk memiliki Rafale. Keinginan Angkatan Udara Kolombia untuk diperkuat Rafale juga memiliki alasan spesifik. Angkatan Udara Kolombia diketahui ingin mengganti IAI Kefir miliknya. Angkatan Udara Kolombia telah mempertimbangkan pesawat tempur Rafale di antara kandidat potensial untuk menggantikan IAI Kefir lamanya.
Tetapi awalnya rencananya adalah mengandalkan pesawat bekas dari Armée de l'Air, jelas airdatanyus.com yang dikutip Zona Jakarta. Ini menunjukkan bahwa Angkatan Udara Kolombia memiliki kemungkinan besar untuk membeli Rafale. Lalu ada penjelasan dari laman politiktoday.org jika saat ini pemesan dan operator Rafale sudah ada 8 negara. Dari 8 negara tersebut diketahui jika 5 negara sudah menggunakan jet tempur Rafale seperti Prancis, India, Qatar, Yunani, dan Mesir. Sedangkan UEA, Kroasia dan Indonesia saat ini masih dalam proses pemesanan jet tempur Rafale.